Assalamualaikum sahabat Gaza. Semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Kematian yang telah dikabarkan Nabi 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, umur umatku itu 1 hari. Kemudian Allah tambahkan setengah hari. Jadi 1,5 hari itu sama dengan 1500 tahun. Karena 1 hari dalam hitungan Allah adalah 1000 tahun dalam hitungan manusia. 1500 tahun yang lalu itu para tabi'in telah menerjemahkan dan memprediksi antara 3 imam. Ada yang memprediksi bahwa umur manusia itu tidak sampai 1500 tahun. Kemudian ada lagi di antara imam itu memprediksi bahkan cuma 1476 tahun. Itu artinya sekarang ini kita sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Jadi kalau kita kurangkan 1476 dikurangi 1446 Hijriah, itu sisa umur manusia tinggal 30 tahun. Kemudian kita kurangkan puasa syiar Nabi ketika mendakwakan tauhid di Mekah itu sekitar 13 tahun. Kemudian beliau hijrah. Pada saat hijrah itu tahun hijrah baru dimulai, sehingga 13 tahun itu dimulainya umat Islam peradaban. 30 tahun kita kurangkan 13 tahun, maka sisa umur umat Islam itu tinggal 17 tahun. Umur umat Islam, bukan umat manusia. Seperti umat para nabi zaman dulu. Umur umat Nabi Musa itu 2000 tahun. Umur umat Nabi Isa itu 600 tahun. Maka Nabi pun bisa memprediksi bahwasanya umur umatku itu hanya 1 hari, kemudian Allah tambahkan setengah hari. Dari penterjemah penelahan para imam, ketiga-tiganya itu sampai kalau kita hitung-hitung umur itu tinggal 17 tahun bagi umat Islam, sisanya itu. Jadi nanti sekitar 30 tahun lagi umat Islam itu semuanya yang beriman itu kena angin lembut dari Yaman, semuanya diambil Allah. Kita semuanya menghadap Allah. Itu orang-orang yang beriman, walaupun imannya sebiji sawi. Maka kita akan terkejut bahwasanya sebegitu pendekkah umur itu. 17 tahun saudaraku. Waktu yang sangat pendek untuk kita lalui. Sudahkah kita persiapkan bekal-bekal kita? Kalau bukan, kita masih santai-santai atau berleha-leha. Tapi tentu jangan, saudaraku. Mari kita segera bangkit dari tidur lelap kita. Jangan sampai kita berleha-leha. 17 tahun, saudara, waktu yang sangat pendek bagi kita. Sangat sebentar sekali. Mungkin di antara kita ada yang terperangah dengan mendengar kabar seperti itu, 17 tahun. Seperti terperangahnya orang-orang yang dibangkitkan dari alam kubur. Mereka semua terkejut dan ketakutan. Tetapi terperangahnya kita mendengar umur hanya 17 tahun. Kita masih beruntung karena kita masih ada waktu. Masih ada sisa waktu 17 tahun untuk itu. Lalu apa yang harus kita persiapkan dengan sisa waktu 17 tahun tersebut? Kita harus kemana? Kita harus bagaimana? Apa yang harus kita perbuat? Mari kita jangan panik. Di dunia ini sebenarnya tidak ada perkataan manusia yang mendekati 100% kebenaran kecuali perkataan Nabi Muhammad. Artinya, kita sebagai umatnya, mari kita ikuti arahan-arahan Nabi agar kita selamat untuk menepi sisa-sisa waktu yang ada ini. Banyak sekali perkataan-perkataan Nabi yang sebenarnya menuntun kita. 1400 tahun yang lalu, Nabi itu telah mengabarkan. Jadi selalu Nabi itu perkataannya sebenarnya menuntun kita, mengarahkan kita agar selalu ke arah kebenaran, agar kita selamat dan terbimbing. Walaupun beliau itu sudah wafat 1400 tahun yang lalu.
Nabi mengatakan di fase-fase berakhirnya umur umat Islam itu selalu dengan tanda-tanda yang paling tidak bisa ditolak oleh umat, karena di fase ini adalah fase pertaruhan takdir umat, yang hanya ada dua pilihan, yakni iman tanpa kemunafikan atau munafik tanpa keimanan. Tandanya dengan kemunculan Imam Al-Mahdi. Kemudian Nabi selalu menuntun kita dengan tanda-tandanya kemunculan Al-Mahdi. Mungkin di antara saudara-saudaraku masih ada yang asing dengan kata-kata Imam Al-Mahdi. Apa itu Imam Al-Mahdi atau Al-Mahdi? Jadi ini ada dua frasa kata yang berbeda makna antara Imam Al-Mahdi dan Al-Mahdi. Imam Mahdi dan Al-Mahdi. Imam Mahdi itu pemimpin yang dapat petunjuk, pemimpin yang dapat petunjuk oleh Allah. Yang beliau ini sudah dikabarkan Nabi bahwasanya Imam Al-Mahdi masih masuk zuriyah, masih keturunan Nabi yang akan memimpin umat akhir zaman, umat Islam akhir zaman dan menuju kejayaan. Sedangkan Al-Mahdi adalah orang yang paling banyak dapat petunjuk. Di zaman Nabi pun dulu, ketika setelah salat subuh selalu Nabi menanyakan siapa yang bermimpi tadi malam. Orang-orang bermimpi itu dikatakan Mahdi. Makanya kalau frasa kata Al-Mahdi itu maknanya orang yang paling banyak mendapat petunjuk di akhir zaman. Imam Ahmadi inilah umat, bahkan kata beliau adalah masih keturunanku, turunan dari Sayyidina Ali. Dia akan mengembalikan kejayaan Islam kembali kepada Islam masa Nabi, menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah, membersihkan seluruh kesyirikan. Semua akan bersatu dengan Imam Al-Mahdi tanpa ada perbedaan, seperti sekarang yang Islam tercabik-cabik menjadi 73 golongan. Tidak bisa bersatu. Tapi dengan Imam Mahdi, Islam akan bersatu kembali kepada Islamnya Nabi zaman dahulu. Tentu sangatlah benar perkataan Anas bin Malik ketika Nabi mengatakan, kenabian telah terputus sepeninggalku. Maka Anas bin Malik berkata, sangat masuk akal. Bagaimana umat-umat yang rentang waktunya sangat jauh, begitu jauh? Itu kekhawatiran Anas bin Malik. Bertanyakan kepada Nabi. Maka kekasih Allah Nabiullah Muhammad SAW memberi solusi bagi umat Islam, yakni dengan mubasyirah. Kata beliau, tapi masih ada al-mubasyirah. Nabi tidak mengatakan masih ada al-khana'adis. Lebih spesifik al-mubasyirah, karena beliau sudah mengatakan kenabian telah terputus. Al-Quran dan hadis itu sudah dibawa 1400 tahun selamanya oleh para ulama, tetapi bukan memberikan solusi terbaik bagi umat Islam. Justru Islam terpuruk, tercabik-cabik, Islam lemah. Maka Allah kembalikan kejayaan Islam itu dengan kewahyuannya ini yang porsinya walaupun sedikit, yaitu 1/46 kenabian, dengan mimpi yang baik kepada umat-umat Islam di akhir zaman. Dan mimpi umat Islam di akhir zaman itu adalah benar. Mimpi umat Islam di akhir zaman itu benar dengan indikasi orang beriman, di antara juga orang yang jujur perkataannya, maka mimpi-mimpinya akan benar. Bagaimana mimpi yang baik bisa menjadi solusi? Bagaimana mimpi yang baik bisa menggantikan wahyu-wahyu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.